Tapi elit partai lupa bahwa rakyat ini tidak dalam kendali dari partai. Jadi rakyat tidak bisa didikte. Oh, rakyat nunggu partai saja, oh tidak bisa. Rakyat mempunyai hak prerogatif sendiri untuk menentukan siapa calon terbaik menurut versi masyarakat yang bisa diharapkan menjadi penerus dari Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di hari Minggu. Hari ini tanggal 26 Juni 2022. Sahabat Indonesia, sebelum saya memberikan opini, saya ingin mengucapkan bela sungkawa, duka cita yang mendalam atas wafatnya artis senior kita, Mbak Rima Melati. Ini sesuatu berita yang sangat mengagetkan. Beliau mempunyai dedikasi yang luar biasa di bidang budaya, khususnya film, dan atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar anak bangsa saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sahabat Indonesia, dalam opini kali ini saya akan membahas tentang PDIP dan Ganjar Pranowo. Nah, beberapa hari terakhir PDIP melakukan rapat kerja nasional yang kedua, Rakernas yang kedua di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sudah selesai. Dan seperti sudah kita duga, tidak ada sesuatu yang menarik atau mungkin sesuatu yang seperti yang diharapkan oleh masyarakat terkait dari hasil Rakernas. Lebih banyak masalah internal dan masalah kebangsaan yang lain. Sebetulnya masyarakat Indonesia menunggu keputusan dari PDIP terkait dengan siapa yang dicalonkan jadi calon presiden 2024. Tapi ini seperti biasalah, PDIP tidak mau gegabah, tidak mau terburu-buru, dan demokratisasi di PDIP memang unik. Meskipun namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi memang dalam hal ini mereka mempunyai warna demokrasi tersendiri. Keputusan pencapresan seseorang itu diputuskan atau dimandatkan kepada Ketua Umum PDIP, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi bisa dikatakan memang hak prerogatif pencalonan presiden dari PDIP memang hak sepenuhnya dari Ketua Umum PDIP Perjuangan. Nah, sahabat Indonesia, di Indonesia ada beberapa partai yang besar. PDIP mempunyai keistimewaan bahwa kadernya ini dicalonkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dulu tahun 2014-2019 ada yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, sekarang ini yang menjadi spotlight dan menjadi magnet pencalonan atau mendapatkan dukungan tertinggi adalah kader PDIP juga yang bernama Ganjar Pranowo. Sekarang beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sahabat Indonesia, namun akselerasi atau algoritma dari masyarakat atau rakyat yang diwakili oleh kelompok relawan berbeda dengan akselerasi atau algoritma dari partai. Sehingga pada saat PDIP belum bereaksi terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, rakyat Indonesia sudah berinisiatif mencalonkan tokoh yang diharapkan bisa menjadi suksesor atau penerus dari Presiden Jokowi. Nah, orangnya ini adalah Ganjar Pranowo. Dalam
beberapa kali survei elektabilitasnya luar biasa besar, selalu di 3 besar, entah nomor 1 atau nomor 2, itu selalu di setiap survei. Dan ini menarik sekali, dan apalagi Ganjar Pranowo ini secara genuine dan organik didukung oleh masyarakat atas kehendak mereka sendiri. Maka terbentuklah komunitas-komunitas pendukung Ganjar. Ada Ganjaris, ada teman Ganjar, ada sahabat Ganjar, macam-macam. Puluhan bahkan ratusan, dan tersebar di seluruh Indonesia. Ini digerakkan murni oleh rakyat yang diwakili oleh relawan-relawan. Dan ini dibonding, diikat dalam satu komunitas yang tadi ya sebutkan, ada Ganjaris, ada teman Ganjar, ada sahabat Ganjar, ada Ganjar untuk Indonesia, macam-macam. Ini luar biasa. Nah, beberapa kali terjadi ketegangan sih antara elit PDIP dengan beberapa relawan terkait dengan pencalonan Ganjar ini. Karena pencalonan Ganjar ini dianggap terlalu maju, terlalu dini bagi elit partai. Tapi elit partai lupa bahwa rakyat ini tidak dalam kendali dari partai. Jadi rakyat tidak bisa didikte. Oh, rakyat nunggu partai saja, oh tidak bisa. Rakyat mempunyai hak prerogatif sendiri untuk menentukan siapa calon terbaik menurut versi masyarakat yang bisa diharapkan menjadi penerus dari Presiden Jokowi. Ini kadang-kadang menjadi masalah bagi elit partai, karena konon beberapa elit partai di PDIP mencalonkan sosok yang lain. Nah, bagi saya ini pertaruhan besar bagi PDIP. Apakah dia memaksakan calon atau elitnya, pilihan dari elit-elit puncak dari PDIP, atau PDIP berkompromi dengan masyarakat untuk memilih calon yang diusung oleh masyarakat yang notabene adalah kader PDIP juga. Sebetulnya kalau saya menjadi elit PDIP, harusnya berbangga diri bahwa ada kader PDIP yang dilirik, diminati oleh rakyat. Artinya PDIP mendapatkan simpati dari rakyat. Karena kalau rakyat yang bersangkutan ini tidak bersetuju dengan PDIP, tidak mungkin sosok yang hebat ini dicalonkan oleh rakyat. Ini analoginya seperti itu. Jadi logika berpikir ini ternyata tidak ditangkap dengan bijak oleh beberapa elit PDIP. Akhirnya terjadi konslet lah semacam itu. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai mereda. Kemarin saya mendengar statement dari Bambang Wuryanto atau Mas Bambang Pacul, nama pekennya, bahwa beliau juga sudah menerima dengan terbuka, bahkan memberikan statement yang sangat positif buat Ganjar Pranowo. Nah, ini sekali lagi saya katakan pertaruhan bagi PDIP. PDIP tidak hanya sekedar calonnya yang dipilih menjadi presiden. PDIP juga membutuhkan dukungan rakyat untuk calon legislatif baik di kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Artinya kalau PDIP bersetuju dengan sosok yang dipilih oleh masyarakat banyak sekarang ini sebenarnya angin segar atau mungkin suntikan yang luar biasa buat PDIP, bahwa dijamin PDIP akan dapat kelimpahan suara dari rakyat untuk pemilihan legislatifnya. Karena apa? Saya berkaca pada pemilu tahun 2014 maupun 2019. Banyak orang, termasuk saya, bukan simpatisan PDIP, bukan kader PDIP, tapi karena saya mendukung Presiden Jokowi, otomatis saya juga mengalihkan dukungan legislatif saya kepada PDIP. Nah, saya berharap ini terjadi yang sama. Ini kalau PDIP mau berkompromi dengan rakyat. PDIP akan mendapatkan durian runtuh dukungan dari rakyat yang besar, orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo. Karena kader utama sekarang kan Ganjar Pranowo yang didukung oleh rakyat. Nah,
Namun, kalau PDIP terlalu percaya diri mencalonkan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan rakyat atau tidak cocok dengan apa yang didukung oleh rakyat sekarang, itu memang hak PDIP, hak sepenuhnya dari PDIP. Tapi ada resikonya. Resikonya adalah PDIP sebagai pemenang pemilu harus bersiap-siap kehilangan dukungan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya prediksi seperti itu. Jadi saran saya kepada PDIP, berpikirlah jangka panjang untuk partai, bukan untuk keluarga. Karena PDIP ini jangan didesain seperti partai dinasti atau partai keluarga. PDIP harus menjadi partai modern yang dimiliki sahamnya oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh klan-klan atau turunan-turunan dari tokoh-tokoh tertentu. Itu menurut saya. Jadi PDIP tidak bisa mengklaster diri hanya milik tokoh-tokoh tertentu atau elit tertentu. PDIP harus berkompromi dengan realitas bahwa saat ini rakyat sudah berlomba-lomba dengan memberikan banjir dukungan kepada salah satu kader PDIP, dalam hal ini Ganjar Pranowo. Nah, diperlukan keberanian dan kebesaran hati dari pimpinan PDIP, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk berani menentukan apakah akan pro rakyat dengan konsekuensi akan mendapatkan banyak limpahan suara untuk partainya, atau PDIP terlalu percaya diri mencalonkan orang yang berbeda dengan pilihan rakyat. Dengan risiko pasti akan banyak kehilangan suara dari rakyat. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan saya berharap PDIP sebagai partai pemenang pemilu berpikir panjang untuk bangsa ini, tidak pragmatis, tidak terlalu mementingkan kelompok yang sangat kecil di atas, tapi melupakan bahwa partai ini harus long lasting, harus hidup panjang. Dan satu-satunya modal untuk suatu partai bisa berpikir panjang adalah partai harus bersetuju dengan rakyat. Karena eksistensi partai itu hanya bisa tumbuh kembang kalau didukung oleh rakyat. Kalau tidak, ya wassalam. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan PDIP. Apakah PDIP berani atau tidak? Apakah PDIP akan berseberangan dengan rakyat? Atau PDIP terlalu percaya diri? Atau justru sebaliknya PDIP membuat satu kejutan policy, ternyata suaranya atau pilihannya sesuai dengan pilihan rakyat yang sekarang yang menjadi arus besar ini. Siapa tahu, kita menunggu saja keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian sedikit pencerahan politik dari saya terkait dengan konstelasi politik menjelang Pilpres tahun 2024, khususnya untuk partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.